Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Manajemen Branding dan Digital Marketing Pendidikan. Kali ini kita ada di pertemuan yang ke-9. Kita akan bahas topik yang sangat penting dalam strategi pemasaran digital lembaga pendidikan, yaitu website, SEO, dan konten digital. Materi ini dirancang untuk mahasiswa S2 PJJ PAI dengan tujuan agar kita bisa memahami bagaimana lembaga pendidikan mengelola keberadaannya di dunia digital. Pada pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang branding melalui media sosial atau iklan digital. Kali ini kita akan berfokus pada website sebagai pusat branding. Nah, di website itu adalah representasi utama dari dunia maya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu bagaimana lembaga itu bisa dilihat dari websitenya. Karena ia jadi brand hub ya, tempat pertama yang biasanya diakses oleh calon mahasiswa, orang tua atau stakeholder. Jadi kita pada saat pengen mengenal kampus itu lebih jauh, maka biasanya dilihat dari website kampusnya. Karena itu website tidak boleh dianggap sebagai formalitas belaka, tapi harus dikelola secara profesional. Mungkin kita pengen memberikan informasi yang banyak, tapi kalau misalkan informasinya nggak jelas, malah menutup informasi utama, itu juga akan sangat mengganggu di website kampus gitu ya. Nah, selain itu kita akan bahas tentang SEO atau Search Engine Optimization. Jadi SEO adalah teknik untuk memastikan website atau lembaga kita itu mudah untuk ditemukan di mesin pencari seperti Google. Nah, tanpa adanya SEO, nanti informasi yang penting kampus kita itu akan tenggelam di antara ribuan website yang lainnya. Nah, dengan strategi SEO yang tepat, lembaga bisa meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak calon mahasiswa secara organik. Nah, yang terakhir nanti akan kita bahas tentang konten digital. Nah, konten yang relevan, menarik, dan konsisten adalah kunci yang menarik perhatian calon mahasiswa atau calon siswa, sekaligus membangun kepercayaan dari publik. Nah, konten bisa berupa artikel, blog, infografis, dan testimoni alumni. Jadi, fokus utama dari pertemuan ini adalah bagaimana website, SEO, konten digital saling melengkapi dalam memperkuat branding, visibilitas, dan daya tarik lembaga pendidikan di era digital. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah memahami pentingnya website sebagai pusat branding lembaga. Jadi website itu bukan hanya media informasi, tapi juga sebagai wajah dari lembaga pendidikan. Dari tampilan, isi, kemudian hingga kemudahan akses, itu semuanya mencerminkan kualitas dan profesionalisme lembaga. Oleh karena itu kita memahami bagaimana website itu menjadi brand hub yang bisa memperkuat citra lembaga. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang teknik dasar dari SEO untuk institusi pendidikan. Nah, SEO ini sangat penting karena website kampus itu bisa mudah ditemukan. Jadi nanti kita bisa coba ya, kalau misalkan ada website itu ketikkan saja misalkan kata kuncinya Cirebon. Nah, website kita itu kalau misalkan mencari di Cirebon itu akan ketemunya di mana gitu ya, di halaman berapa. Nah, itu adalah salah satu SEO ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan konten digital yang menarik calon mahasiswa. Nah, konten adalah jantung dari strategi digital marketing. Artikel, video, infografis, testimoni, itu adalah contoh konten yang bisa membangun kepercayaan publik sekaligus menarik minat calon mahasiswa atau siswa. Dengan konten yang konsisten dan relevan, lembaga pendidikan itu dapat menjaga keterhubungan
dengan audiens. Dengan 3 tujuan ini kita bisa melihat bagaimana website, SEO dan konten digital itu saling terkait untuk membangun branding yang kuat, meningkatkan visibilitas atau serta memperluas jangkauan lembaga pendidikan di era digital. Nah, website sebagai brand hub. Di website sebagai brand hub itu adalah representasi utama lembaga di dunia digital. Bagi calon mahasiswa, orang tua, bahkan mitra, website paling sering menjadi pintu masuk pertama mengenal lebih jauh kampus atau sekolah. Nah, ada 3 hal penting di yang harus diperhatikan ya. Nah, yang pertama ini di sini harus profesional. Jadi, website itu memiliki tampilan yang rapi, desain modern, navigasi yang mudah dipahami, kemudian website juga terlihat mudah dan bisa digunakan user friendly gitu ya. Kemudian informatif. Nah, informatif di sini maksudnya website harus menyajikan informasi yang lengkap dan jelas, mulai dari profil akademik, kemudian daftar program studi, kurikulum, biaya kuliah, hingga informasi beasiswa. Selain itu, detail mengenai proses pendaftaran dan jadwal akademik juga tersedia. Nanti kita bedah ya website dari UIN Siber ini apakah ada di unsur-unsur di informatif ini harus ada ya. Jadi kayak misalkan tadi profil akademik, daftar program studi, kurikulum, biaya kuliah, informasi beasiswa dan lainnya itu harus ada di sana ya. Nah, kemudian user friendly maksudnya website itu harus mudah diakses baik melalui komputer ataupun perangkat mobile. Jadi mayoritas calon mahasiswa itu sekarang mengakses informasi itu lewat handphone, sehingga website itu harus tampilannya bisa digunakan menggunakan handphone. Nah, selain itu website juga harus menyediakan layanan mahasiswa seperti portal akademik, jadwal kuliah, informasi kegiatan kampus. Dengan begitu, website itu bukan hanya sebagai media promosi, tapi juga website itu bisa meningkatkan reputasi dari lembaga. Dengan kata lain, website itu berfungsi sebagai brand hub yang merupakan pusat identitas digital lembaga. Jika dikelola dengan baik, website itu bisa meningkatkan kredibilitas, memperkuat brand image, dan sekaligus menarik banyak calon mahasiswa. Nah, yang selanjutnya SEO untuk pendidikan. Nah, setelah paham yang namanya website itu seperti apa, kemudian kita lanjutkan di SEO. SEO itu adalah serangkaian teknik untuk membuat website lembaga pendidikan jauh lebih mudah ditemukan di dunia maya seperti di Google ya dalam pencarian. Nah, kuncinya misalkan kita cari kampus S2 PAI terbaik di Indonesia. Nah, itu kan tidak ada tuh urusannya dengan Syekh Nurjati gitu ya. Tapi pada saat kita cari kampus S2 PAI terbaik di Indonesia, itu harus muncul website kita. Atau kita cari keywordnya adalah kuliah online dengan beasiswa. Nah, itu harus muncul tuh website kita gitu ya. Nah, ada 3 hal penting dalam SEO untuk lembaga pendidikan. Yang pertama adalah optimasi kata kunci terkait program studi. Website itu harus mempunyai kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswa. Misalnya, pada halaman program studi pendidikan PAI ya, kata kuncinya adalah kuliah PAI jarak jauh atau S2 PAI online. Nah, itu harus ada di websitenya. Kalau nggak ada, ya nggak ketemu gitu. Nanti kita akan lihat ya kampus kita itu SEO-nya seperti apa gitu. Apakah sesuai dengan yang kita lihat gitu ya di sini atau enggak. Nah, kemudian struktur website yang ramah mesin pencari. Ini meliputi navigasi yang jelas. URL itu harus rapi, kemudian penggunaan meta description serta kecepatan loading yang baik. Website itu kalau misalkan lambat dan berantakan, maka calon mahasiswa langsung tinggalkan halaman tersebut. Nah, kemudian backlink. Nah, backlink dari media pendidikan dan alumni.
Nah, maksudnya backlink ini ada tautan dari website lain. Jadi kalau misalkan kita punya teman-teman semua punya website atau website sekolah di sekolahnya masing-masing, untuk meningkatkan websitenya IAIN itu caranya adalah, atau meningkatkan UIN SSC itu caranya dengan menautkan uinssc.ac.id itu di websitenya sekolah masing-masing. Nah, itu cara untuk meningkatkan backlink dari si UIN SSC. Nah, itu entah kita melakukan itu apa tidak gitu ya. Nah, harusnya sih dilakukan karena backlink itu penting sekali untuk meningkatkan pencarian di meningkatkan ranking ya, ranking kita. Jadi kalau misalkan eh, tidak ada backlink dari situs luar, maksudnya luar tuh misalkan dari school sch.ac.id atau sca.id gitu ya maksudnya. Nah, itu jadi lembaga kita itu jadi kurang backlinknya. Makanya website Judol itu menyasarnya adalah lembaga-lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rate mereka. Jadi kalau misalkan website pemerintah itu terkena tautan Judol, maka rate dari si website Judol itu akan naik gitu ya. Tuh, jadi strateginya harus diperbanyak tautan di GoID, di ACID, SCH.id. Nah, itu nilainya itu tinggi gitu ya sebagai tautan. Sehingga kalau website judul itu akan selalu menyerang website yang model itu. Kemudian di konten ya, di konten itu juga ini sangat penting sekali ya tentang konten. Nah, setelah kita punya website, kemudian kita mengetahui SEO. Nah, yang paling penting lagi adalah kontennya benar-benar menarik dan relevan. Nah, konten adalah jantung dari strategi digital marketing. Kalau misalkan kontennya nggak kualitas atau B aja, ya jadinya nggak bisa efektif gitu ya. Nah, konten ini bisa diisi dari artikel blog ya. Artikelnya berisi dengan tips belajar, informasi seputar dunia pendidikan, peluang karir, atau tren pendidikan terbaru. Nah, artikel ini tidak hanya bermanfaat bagi audiens, tapi juga membantu meningkatkan SEO. Nah, kalau misalkan sekedar kegiatan kampus dan di-post banyak-banyak dengan yang nggak ada apa ya, kayak misalkan ada satu kegiatan, kemudian postingnya 100 kali, walaupun beritanya beda-beda, itu hanya nyampah ujungnya ya, nggak ada gunanya yang seperti itu. Eh, Kalau misalkan hal-hal yang fenomenal ya mungkin bisa gitu ya, tapi kalau hal-hal yang biasa-biasa aja terlalu sering diposting, yang orang yang melihatnya paling 2, 3 kayak gitu, nggak ada gunanya gitu yang seperti itu. Nah, terus yang seperti apa yang harus ditampilkan? Yang ditampilkan kalau misalkan satu event ya satu aja gitu, maka kita harus punya banyak event, jangan sampai satu event 10 berita gitu ya, kan jadinya malah nyampah di website kita gitu ya. Kemudian yang kedua, video profil kampus. Nah, video ini bisa disimpan dalam YouTube, kemudian di-embed ke WordPress kita gitu ya. Nah, di sini ada video kampus, kemudian dosen, mahasiswa. Nah, konten-konten ini bisa di-embedded ke website kita gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lihat di dosen ITB itu sering bikin konten-konten di dalam kampusnya, dan saya lihat yang viewernya itu sampai ribuan gitu ya, bahkan banyak kan orang tua yang jadi viewernya di sana. Pasti isi komennya adalah semoga anak saya bisa masuk di kampus ini gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah infografis ya. Nah, ini adalah tentang keunggulan program studi. Misalkan di dalam kampus itu ada berapa program studi, kemudian yang akreditasi unggul ada berapa, kemudian yang baik sekali berapa, yang baik berapa, yang belum akreditasi berapa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai keunggulan kampus. Jadi kampusnya itu transparan gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah testimoni dari alumni.
Nah, ini bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video, ya saya sarankan taruhnya di YouTube, kemudian di embedded. Di embedded itu artinya URL-nya dipanggil di dalam eh ini ya, URL-nya dipanggil dalam website. Nanti juga akan terlihat. Nah, jadi website itu adalah pusat untuk branding kita. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau misalkan pengen lihat website kita nih, apakah masuk ke dalam yang tadi uh, yang tadi saya sebutkan. Coba kita praktekkan ya. Misalkan ini websitenya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah ada profilnya. Nah, di sini sudah ada ya, ada sambutan, visi misi dan sebagainya. Kemudian di sini ada lembaga-lembaga, ada, kemudian ada fakultas, ada, terus ada info pendaftaran ada gitu ya. Nah, terus di sini ada banyak informasi. Nah, sekarang kita lihat hashtagnya. Misalkan ini ada sebuah berita ya. Beritanya misalkan ini ya. Guru besar dan pimpinan Fakultas UIN Syekh Nurjati Cirebon menghadiri ICIS 2025. Oke, kita buka ya. Nah, ini sudah bagus, informasinya sudah bagus. Kemudian kita lihat nanti hashtagnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat hashtagnya. Bersama kita bisa, apakah berrelasi dengan berita itu? Oke, fakultas masih bisa. Kemudian Pemda Kabupaten Cirebon, apakah ada relasi antara Pemda Kabupaten Cirebon dengan berita tadi? Kemudian perpustakaan, apakah ada relasi UMDC? Kemudian UUM Malaysia, kemudian apalagi nih? Thailand, apa urusannya dengan Thailand? Nah, kalau seperti ini menjebak si Google untuk menampilkan pada saat ada pencarian tentang Thailand, nanti beritanya akan muncul punya kita. Nah, kalau yang muncul punya kita pasti nggak bakalan diklik gitu ya. Nah, ini namanya informasi yang menjebak. Nah, informasi yang menjebak itu ujungnya akan dihukum sama si Google. Sehingga pada saat ketemu informasi kita itu akan dihapus dari pencarian indexingnya karena tidak relevan. Baik, kita lihat ya, kalau misalkan kita cari nih di Google, sini ya, kampus S2 PAI di Cirebon. Nah, harusnya kita yang masuk ya, karena S2 PAI itu kan hanya kita dan satu lagi ya. Nah, ini udah benar ya. Kalau misalkan kita cari kampus S2 PAI di Cirebon, muncul ini. Nah, ini berarti sudah benar SEO-nya. Kalau munculnya punya kita, oke, kita kurangi lagi nih, lebih lebih dalam. Kalau misalkan Cirebonnya saja, kita cari Cirebon, apakah kita akan muncul di halaman depan? Oke, Cirebon, iya, tidak muncul sama sekali ya. Kalau kalau misalkan Cirebon aja, mungkin ada di halaman 2. Kalau kampus Cirebon yang muncul, apakah ada kita? Nah, di sini mungkin belum terdaftar kita ya, belum didaftarkan, sehingga yang munculnya malah UMC, ITB, Untag ya. Kampus kita ada di sini di tempat lain. Jadi kalau tempat lainnya ada kayaknya. Tuh kan di tempat lainnya ada. Kita di urutan keberapa di sini. Nah, itulah yang dinamakan SEO ya. Supaya kita posisinya tuh unggul-unggulan di sini sebenarnya yang namanya yang namanya SEO itu unggul-unggulan pada saat pencarian. Di sini nggak ketemu nih malahannya. UNU ada, Stikes ada, Politeknik, kemudian ini STMIK ya, STMIK IKMI ini, Bunga Bangsa, kemudian IPB, kemudian Muhammadiyah, IAI, dan kita nggak ada ya. Berarti kita harus tambahkan nih di sini sebenarnya ya, dari pihak lembaga harus menambahkan di sini tempat yang harusnya ada gitu ya.
Berarti kita belum pernah daftarkan di sini, nggak ada di sini. Nah, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa jadi pembelajaran di websitenya Bapak Ibu semua. Kalau misalkan bukan bagiannya, minimal bisa menyampaikan ke bagian yang terkait. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.